Opa dan Oma yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sore hari ini kita sekalian bersekutu bersama-sama untuk memuji dan memuliakan Allah. Kami mengajak kepada Opa dan Oma untuk selalu setia dan taat kepada firman-Nya. Karena dengan firman itulah iman kita dikuatkan dan diteguhkan. Mengawali ibadat kita pada sore hari ini, mari kita pujikan PPR 1 nomor 181 di tempat yang lebih tinggi. Yang lebih tinggi, ku ingin tetap berdiri. Waktu berjalan doaku, Tuhan tegakkan jiwaku. Tuhan angkatlah jiwaku lebih dekat kepadamu. Biarlah aku berdiri di tempat yang lebih tinggi. Lain orang hidup bertahan dalam syadang ketakutan, tapi tujuan hidupku ke tempat yang tinggi itu. Tuhan angkatlah jiwaku lebih dekat kepadamu. Biarlah aku berdiri di tempat yang lebih tinggi. Akan ku tinggalkan dosa dan berdamai sia-sia, dengan penuh percayaku tempat yang tinggi ku tuju. Tuhan angkatlah jiwaku lebih dekat kepadamu. Biarlah aku berdiri di tempat yang lebih tinggi. Aku mendaki gunungnya, kulihat cahaya mulia. Tuhan bimbinglah jiwaku ke tempat yang tinggi itu. Tuhan angkatlah jiwaku lebih dekat kepadamu. Biarlah aku berdiri di tempat yang lebih tinggi. Mari kita berdoa memohon pertolongan Tuhan agar firman yang hendak kami dengar menjadikan berkat untuk kita sekalian. Mari berdoa. Maha besar Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Bapa, oleh karena kasih dan kemurahan-Mu, Engkau sudah berikan kami kekuatan dan kesehatan, sehingga kami orang-orang yang sudah lanjut usia ini masih Engkau perkenankan untuk datang kepadamu, menyembah dan memuji Engkau dalam ibadah sore hari ini.
Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman kebenaran-Mu, yang akan menyingkapkan rahasia kebenaran firman. Engkau urapi mulut dan bibirnya dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya firman itu menjadikan kekuatan, menjadikan panutan bagi hidup kami. Tuhan, kami menyerahkan seluruh doa dan ucapan syukur kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Opa dan Oma yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sebelum kita menerima firman Tuhan pada sore hari ini, sekali lagi kami mengajak Opa dan Oma untuk memuji Tuhan, di mana di dalam naungan jiwaku Tuhan sungguh besar penuhku. Kasih Tuhanku yang menaungi aku, hidupku aman dan tentram.
saudara sekalian, selamat sore. Mari hari ini sebelum kita mulai merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu minta pimpinan Roh Kudus untuk menuntun dan menolong kita. Ya Bapa, terima kasih untuk berkat yang selalu Engkau berikan bagi setiap kami, untuk kasih karunia yang selalu baru dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, Engkau izinkan kami untuk beribadah, Engkau izinkan kami untuk bersekutu bersama secara online, dan Engkau berikan kami kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus tolong pimpin kami dalam perenungan kami pada hari ini. Kiranya ini membuat kami semakin mengenal Yesus, semakin mengasihi Yesus dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, saudara sekalian, Blaise Pascal adalah seorang ilmuwan Kristen yang hidup sekitar abad ke-17. Suatu kali dia pernah berkata bahwa pada dasarnya setiap orang itu mencari kebahagiaan. Saudara setuju sampai sini? Nah, keinginan ini seringkali mendorong seseorang untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu. Contoh saudara, ada orang yang mereka menolak adanya perang. Kenapa? Karena mereka menganggap perang ini bisa menimbulkan bencana, bisa menimbulkan luka, bisa menimbulkan kematian. Mereka mencari sesuatu yang berbahagia, mencari kebahagiaan. Makanya tidak setuju ada perang. Tapi di sisi lain, ada juga orang-orang yang justru menyetujui perang untuk mencapai kebahagiaan. Apa yang mereka kejar? Biasanya untuk menguasai sumber daya alam sebanyak-banyaknya, sumber daya manusia, atau menjadi negara adidaya yang berkuasa, lain sebagainya. Saudara, mungkin wujudnya berbeda, cara setiap manusia untuk mencari kebahagiaan, caranya seperti apa juga berbeda, tapi semua orang pada dasarnya ingin mencari kebahagiaan. Ada yang mencarinya lewat kekuasaan yang dia cari seumur hidup, ada yang mungkin mencarinya lewat kekuasaan, lewat kekayaan, atau ilmu pengetahuan. Nah saudara, tapi masalahnya seringkali kita itu tidak selalu mendapatkan kebahagiaan yang sejati atau yang kita inginkan. Kita merasa, oke, ini bisa membuatku bahagia dalam hidupku. Kalau aku punya ini, aku bisa bahagia. Tapi pada akhirnya ketika kita punya, mungkin seringkali kita jadinya bosan saudara. Kita merasa, wah ini kurang puas nih. Aku butuh yang lebih daripada ini. Aku mau yang lebih bagus daripada ini. Jadi kita justru ironinya tidak berbahagia secara utuh, secara sejati. Kita mencari kebahagiaan, mungkin kita sudah menghabiskan waktu kita sedemikian rupa dari kecil sampai kita tua sekarang, kita menghabiskan waktu untuk sibuk mencari kebahagiaan. Itu mungkin melelahkan dan memakan sangat banyak waktu dan tenaga kita. Nah, hasilnya mungkin kita tidak akan puas. Nah saudara, hari ini kita akan belajar bahwa sebenarnya Allah telah memberikan bagi kita resep untuk berbahagia. Mari kita baca dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 2. Mazmur 1 ayat 1 sampai 2. Saya akan bacakan buat setiap kita. Judulnya Jalan Orang Benar dan Jalan Orang Fasik. Ayat yang pertama. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat yang kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah saudara, Mazmur 1 ayat 1-2 ini sebenarnya sedang berbicara tentang gaya hidup. Di sini pemazmur sedang membandingkan dua gaya hidup yang berbeda ya saudara ya. Yang pertama gaya hidup orang yang benar, dan yang kedua gaya hidup orang fasik. Pertama-tama mari kita lihat ayat yang pertama. Di sini adalah gaya hidup yang sebenarnya harus dihindari, bukan gaya hidup yang harus ditiru. Coba perhatikan urutan kata kerjanya. Di situ ada kata berjalan, berdiri, lalu duduk. Nah saudara, ini adalah sebuah tahapan atau proses dalam kata kerja. Dari yang awalnya berjalan, terus kemudian berdiri, lalu duduk bersama. Sebagai contoh, misal saya bertemu dengan saudara di sebuah lorong gereja. Saya sedang berjalan, kemudian saya berpapasan dengan saudara dan saya sapa, "Halo, selamat sore," atau "selamat pagi."
Kemudian saya berhenti untuk ngobrol dengan saudara, ngobrol sesuatu gitu. Kemudian karena obrolannya semakin asik saudara, saya akhirnya memutuskan untuk duduk di situ dan kita ngobrol lebih lama lagi. Nah saudara lihat di sini artinya apa? Lama-kelamaan saya mulai menikmatinya. Saya mulai ngobrol dengan saudara dan secara tidak langsung saya sengaja melakukannya. Saya berkomitmen, saya serius untuk ngobrol dengan saudara. Dari yang awalnya hanya berpapasan dalam perjalanan, kemudian saya memutuskan untuk berdiri dan saya serius untuk duduk mendengarkan saudara dengan lebih baik. Nah, tahapan di sini masalahnya dalam kitab Mazmur ini bukan tahapan yang justru sifatnya meningkat atau lebih baik, tapi justru mengalami penurunan atau kemerosotan. Maksudnya bagaimana? Orang yang di ayat yang pertama ini digambarkan sengaja atau berkomitmen atau serius justru kepada kumpulan orang fasik. Awalnya dia berpapasan, mungkin berjalan, kemudian dia berdiri dan dia duduk mengambil tempat secara permanen dalam kumpulan orang fasik. Nah, saudara, kalau kita perhatikan kata kerja di sini itu sebenarnya menarik. Kenapa? Kalau kita baca Ulangan 6 ayat 6 sampai 7, di situ juga terdapat model pembahasan yang seperti itu. Saya akan bacakan Ulangan 6 ayat 6 sampai 7. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Nah saudara lihat kata kerja yang dipakai ya. Apabila engkau duduk, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Nuansanya sama ya. Ada totalitas, ada keseriusan dari seseorang itu untuk berkomitmen dan akhirnya menjadi sebuah gaya hidup yang mengajarkan Taurat dalam kitab Ulangan itu. Tapi dalam Mazmur 1 ini pemazmur menunjukkan gaya hidup yang justru sebaliknya. Bukannya berfokus sama Taurat, bukannya punya gaya hidup yang mengajarkan Taurat, tapi seseorang itu tenggelam, terfokus dan berkomitmen akan gaya hidup yang keliru, yaitu berada dalam kumpulan pencemooh. Saudara, mungkin sampai sini kita bisa mengecek hidup kita. Di masa tua kita, hidup kita seperti apa? Apakah hidup saya selama ini seperti orang yang digambarkan oleh pemazmur dalam ayat yang pertama? Oh, hidup saya mungkin selama ini baik-baik saja kok. Saya tidak pernah berkumpul dengan kumpulan pencemooh. Oh, saya memakai hari tua saya justru dengan baik. Saya tidak duduk dalam kumpulan orang-orang yang sukanya menggosip. Nggak duduk sama orang-orang yang sukanya ngomongin orang. Oh, saya memakai hari tua saya justru dengan sangat baik. Saya tidak menyebarkan berita hoax, saya tidak menyebarkan berita bohong sama orang, tidak menjatuhkan orang, tidak melebih-lebihkan fakta supaya orang lain nurut sama saya. Hidup saya baik-baik aja kok, nggak seperti yang pemazmur katakan di ayat yang pertama. Saudara, kalau misalkan gaya hidup kita seperti itu, maka bersyukurlah dan berbahagialah saudara sekalian. Tetapi pemazmur tidak berhenti sampai ayat yang pertama. Ada ayat yang kedua. Kita lanjutkan. Nah, inilah gaya hidup yang berbeda. Orang yang berbahagia adalah mereka yang sukanya Taurat Tuhan dan mereka yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara lihat di sini pemazmur tidak berbicara sebatas membaca Taurat Tuhan, membaca firman Tuhan, tapi merenungkan. Nah, saudara, dalam bahasa aslinya merenungkan ini bukan sekadar membaca, tapi sering diartikan bergumam. Jadi membaca dengan serius, membaca dengan fokus. Nah, saudara, ketika saya baca Alkitab ya, saya tuh pernah dan cukup sering mungkin merasa, loh kok saya udah baca sampai sini gitu. Saya misalkan membaca satu pasal, ketika baca, saya hilang fokus di tengah, saya hanya membaca kemudian tiba-tiba sampai di ayat terakhir dan saya berkata, kok udah sampai ayat terakhir ya? Nah, saudara, mungkin kita pernah merasakan hal seperti ini ketika kita baca Alkitab ya. Membaca ya mungkin jadi hal membaca saja. Yang penting beres nih satu pasal, saya punya target hari ini baca satu pasal, yang penting beres bacanya. Nggak peduli isinya apa, yang penting selewat aja. Oke, kalau yang kita baca adalah kisah narasi, kisah-kisahnya tokoh-tokoh di Alkitab. Kisahnya Abraham, kisahnya Daud, mungkin kita bisa seru untuk membacanya. Tapi kalau yang kita baca itu adalah silsilah,
teknis-teknis hukum dalam perjanjian lama. Wah, kita makin ngantuk saudara, kita makin gampang untuk malas membacanya, gampang untuk membaca selewat-selewat aja, tidak merenungkannya. Ngomong apa ini Alkitab? Nah, tapi saudara, saya tertegur dari ayat ini justru. Di sini pemazmur menuliskan merenungkan firman itu. Artinya apa? Ada keseriusan ketika kita baca firman. Kita baca bukan hanya selewat-selewat saja, asal beres seperti baca novel atau baca komik, tapi membaca yang sungguh-sungguh, ada perhatian yang lebih ketika kita baca firman Tuhan. Dan inilah gaya hidup yang berbeda. Gaya hidup yang bukan tenggelam dan terfokus dan berkomitmen dalam kumpulan pencemooh seperti ayat yang pertama, tapi berfokus dan berkomitmen kepada firman Tuhan. Dan inilah berbahagia itu. Ketika hidup kita kesukaannya adalah firman Tuhan, maka firman ini bisa mengubah gaya hidup kita, mengubah pikiran dan hati kita, membangun gaya hidup sehingga kita kokoh dalam perjalanan hidup kita. Ketika misalkan kita disakiti oleh orang, ketika misalkan kita dikecewakan, kita diperlakukan tidak adil, respons yang bisa kita ambil bisa sesuai dengan apa yang firman Tuhan kehendaki. Mengampuni mereka, kita memaafkan mereka, tetap mengasihi dan menerima mereka seperti Yesus mengasihi dan menerima mereka. Yang keluar dari mulut kita mungkin adalah firman. Nah saudara, Mazmur ini sedang berbicara tentang gaya hidup ideal sebagai umat Allah. Tapi apakah pertanyaannya kita punya gaya hidup ideal itu saudara? Mungkin ketika kita baca ayat yang pertama kita bisa bilang, oh mungkin ini bukan saya. Saya bukan orang yang digambarkan pemazmur dalam ayat yang pertama. Saya tidak hidup dalam kumpulan pencemooh. Oh, kalau kita bukan yang pertama, berarti kita adalah orang yang ayat yang kedua, saudara. Yang kesukaannya adalah firman Tuhan. Bagaimana dengan kita? Atau mungkin kita juga berkata, sepertinya ayat yang kedua juga bukan saya. Saya tidak suka dengan firman Tuhan, tidak merenungkannya siang dan malam. Loh kalau gitu kita yang mana saudara? Duduk dalam kumpulan pencemooh? Tidak. Tapi merenungkan firman Tuhan dan suka firman Tuhan? Tidak. Kita yang mana? Iya mungkin merenungkan firman Tuhan itu sulit. Makanya terkesan itu jadi sebuah paksaan. Nah saudara, kita harus mengakui, suka atau tidak suka, kita adalah orang yang digambarkan pemazmur dalam ayat yang pertama. Pada dasarnya kita adalah orang yang berjalan, berdiri dan duduk dalam kumpulan pencemooh. Kita selalu gagal untuk punya gaya hidup ideal sebagai umat Allah. Saudara tahu kenapa kita seperti itu? Karena dosa. Mau seberjuang apapun kita, pada akhirnya kita semua akan gagal dan tidak akan pernah berhasil punya gaya hidup ideal sebagai umat Allah. Karena dosa. Ini yang bikin kita tidak pernah suka dengan firman Tuhan. Yang bikin kita lebih suka apa yang kita pengen, bukan firman Tuhan. Yang bikin kita nggak suka merenungkan firman Tuhan, berfokus sama firman Tuhan, kita lebih suka berfokus sama orang-orang yang sukanya mencemooh, kumpulan orang fasik dan lain sebagainya. Merenungkan firman Tuhan itu bukan gaya kita, karena kita berdosa. Oke, kalau kita adalah orang yang digambarkan pemazmur dalam ayat yang pertama, lalu siapa orang yang digambarkan dalam ayat yang kedua? Saudara, orang itu adalah Yesus. Ketika kita semua gagal memiliki gaya hidup ideal yang dikehendaki Allah sebagai umatnya, Yesus tidak. Ia suka dengan firman Tuhan. Saudara ingat ketika Tuhan Yesus pernah dicobai di padang gurun oleh iblis, apa yang keluar dari mulutnya? Apa yang ia katakan? Firman. Dia mengutip firman Tuhan. Saudara lihat betapa firman Tuhan mengubah hidupnya, memimpin hidupnya. Dialah manusia yang punya gaya hidup ideal. Dialah sang pohon yang ditanam di tepi aliran air itu. Hingga di atas kayu salib saudara, dia rela untuk membayar harga atas hutang dosa saudara dan saya. Di kayu salib itu dia menjadi seperti sekam yang ditiupkan angin kalau kita lihat dalam ayat-ayat selanjutnya. Sehingga hari ini setiap kita yang percaya kepadanya punya keyakinan bahwa kita pasti ditanam di tepi aliran air. Kita orang yang berbahagia. Kita orang yang memiliki kebahagiaan yang sejati.
Saudara, jika hari ini kita melihat Yesus rela membayar harga untuk hutang dosa saudara dan saya, dia rela untuk mati bagi saudara dan saya, dia tahu semua kegagalan-kegagalan saudara dan saya, tapi tetap memilih saudara dan saya, tetap membawa kita, mau menanam kita di tepi aliran air, maka seharusnya itu merubah kita. Membaca firman itu bukan jadi keharusan. Ketika kita baca firman, yang kita inginkan adalah aku mau semakin kenal Yesus. Aku mau semakin kenal dengan pribadi yang rela membayar semua harga itu untuk saya. Pribadi yang rela menjadi seperti sekam yang ditiupkan angin supaya setiap kita itu menjadi pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang selalu berbahagia di dalam Dia. Hanya Yesus yang bisa membuat kita menyukai firman Tuhan, yang bisa membuat kita mendapatkan kebahagiaan secara sejati. Dapatkanlah itu dalam firman Tuhan, dalam Yesus, saudara. Saudara, kita harus sepakat satu hal. Kita tidak akan pernah bisa seperti Yesus yang dari mulutnya keluar firman ketika menghadapi banyak sekali hal dalam hidup, jika kita tidak pernah merenungkan firman itu. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Saya mau mengajak kita ingat 3 hal. Yang pertama, memakai hari tua kita dengan baik untuk memikirkan firman Tuhan, berfokus pada firman Tuhan dibandingkan sesuatu yang mungkin tidak berguna. Hidup dalam kumpulan pencemooh. Hal yang pertama bisa kita lakukan, ayat hafalan, saudara. Mari kita mengisi hari-hari tua kita dengan mencoba memiliki 1 ayat hafalan. Selain melatih memori, saudara, ini juga melatih kita untuk merenungkan firman Tuhan. Misalkan, kita coba punya 1 ayat hafalan yang bisa kita simpan selama sekitar 1 minggu atau 1 bulan. Ayat hafalan itu akan kita ulang terus selama 1 bulan, hari demi hari. Kita ingat terus ayat itu. Ayat ini akan sangat menolong kita dan jadi ingat-ingatan bagi kita untuk kita menjalani hidup. Dan bukan hal yang tidak mungkin, Roh Kudus bisa memakai ayat hafalan ini untuk mengingatkan kita tentang respons kita kepada orang lain. Misalkan Tuhan memakai 1 ayat tentang mengasihi. Kita menghafal itu tentang mengasihi. Ketika sesuatu terjadi dalam hidup kita selama 1 bulan ke depan misalkan, ayat ini bisa mengingatkan kita, iya, Tuhan berkata begini kepadaku. Dan itu mengubah pikiran dan hati kita, saudara. Mengubah gaya hidup kita kemudian. Yang kedua, mengunyah firman. Saudara, ingat pemazmur tidak bicara sampai membaca firman, tapi juga merenungkannya. Tapi bagaimana caranya kita merenungkan firman Tuhan? Misalkan ketika saudara hari demi hari membaca Alkitab, saya berharap demikian ya. Ketika saudara membaca Alkitab, terus saudara mendapatkan 1 ayat khusus di Alkitab itu yang berbicara kepada saudara. Misalkan hari ini saya ada target untuk baca 1 pasal dari kitab Mazmur misalkan. Terus ketika kita baca ada 1 ayat yang rasanya berbicara sangat personal kepada saya, berbicara sangat pribadi kepada saya. Maka ingatlah dan pikirkanlah ayat itu secara terus-menerus dalam 1 hari itu. Pikirkan terus sampai firman itu bisa kita kunyah, hingga firman itu dapat mengubah hidup saudara sekalian. Kalau saudara mungkin bingung dengan firman itu, mungkin saudara bisa datang kepada pendeta, kepada Pak Andi, atau kepada hamba Tuhan lainnya, menanyakan ayat itu. Dan saudara ketahuilah, ayat yang seperti ini juga bisa mengubah hidup kita, mengubah respons kita, mengubah gaya hidup kita, untuk sesuai dengan firman Tuhan. Kita bekerja, kita melakukan semuanya sesuai dengan firman Tuhan. Yang terakhir, saudara, tertanam dalam komunitas. Saudara, saya paham bahwa setiap kita pasti punya sebuah komunitas untuk hahaha, untuk nongkrong, untuk bermain, dan lain sebagainya, saudara, di hari tua kita. Tentu kita sangat butuh komunitas di hari tua. Tapi yang saya maksud di sini adalah komunitas yang juga berfokus kepada firman Tuhan. Fokusnya adalah kita ayo belajari firman Tuhan bersama-sama. Entah itu mungkin dengan tetangga kita, dengan orang percaya di gereja kita ketika kita bersekutu bersama.
Nah saudara, mungkin kita bisa berpikir, oke, saya dapat firman kan dari khotbah hari Minggu atau khotbah komisi senior atau khotbah PDM dan lain sebagainya. Saudara benar, tapi ketahuilah satu hal, yang membuat khotbah itu mengakar dalam hati kita, justru salah satunya adalah lewat kehadiran komunitas. Komunitas itu menolong kita untuk bisa memikirkan firman Tuhan yang kita dapat di hari Minggu atau di komisi senior, dan mengaplikasikan firman itu dalam kehidupan kita secara nyata dalam komunitas. Misalkan firman Tuhan mengajarkan kita untuk tidak bersaksi dusta. Bagaimana kita mengaplikasikannya? Kita bisa mengaplikasikannya justru dalam komunitas. Oleh karena itu kita perlu punya komunitas yang sehat, punya komunitas yang terus-menerus mengingatkan kita untuk setia dalam firman Tuhan. Komunitas yang baik dapat membuat kita mengakar semakin dalam firman Tuhan. Nah saudara, mari dalam hari tua kita punya gaya hidup yang seperti ini. Kita tidak menghabiskan waktu kita untuk memikirkan, berfokus serius dengan hal-hal yang tidak berguna. Mencari kebahagiaan yang semu, yang sebenarnya bisa membuat kita tidak puas, yang membuat kita bosan. Yang membuat kita punya gaya hidup yang berbeda dengan firman Tuhan. Mari kita memiliki gaya hidup yang seperti ini, yang berbahagia karena firman Tuhan, yang rindu terus mengenal firman Tuhan, yang mau dipimpin oleh Roh Kudus, hidup di bawah hukum firman Tuhan. Menjadi umat Allah yang kesukaannya firman Tuhan, yang merenungkannya siang dan malam. Dan inilah saudara kebahagiaan yang tidak dapat diambil, kebahagiaan yang sejati. Saudara bisa mendapatkannya hanya di dalam Yesus. Ketika saudara ingin mengenal Yesus, ingin memakai hari-hari saudara untuk mengenal Yesus, Sang Penebus saudara. Dan ini akan mengubah gaya hidup kita, akan mengubah respons kita sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini yang mengingatkan kami Tuhan bahwa di hari-hari yang kami jalani, kami perlu punya gaya hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Gaya hidup yang mau terus dipimpin sama firman Tuhan, mau terus merenungkannya dalam firman Tuhan dan mengusahakannya dalam hidup kami. Tuhan tolong kami. Kami tahu bahwa seringkali membaca firman Tuhan punya banyak sekali tantangan. Punya banyak sekali hal yang membuat kami malas. Banyak sekali hal yang membuat kami enggan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Roh Kudus, bakar kembali semangat kami. Kiranya kami boleh mengisi hari-hari tua kami justru dengan firman Tuhan. Justru dengan komunitas yang sehat. Justru untuk serius merenungkan firman Tuhan dan rindu mengenal Yesus, Sang Penebus kami, yang membuat kami punya kebahagiaan yang sejati. Tolong kami Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya Bapak, kami berdoa untuk setiap opa-oma yang ada di gereja ini Tuhan. Bersyukur untuk segala penyertaan, untuk pemeliharaan yang boleh Tuhan berikan dalam kehidupan setiap mereka. Untuk segala kebaikan, kekuatan, penghiburan yang Tuhan nyatakan. Kami berdoa untuk setiap opa-oma Tuhan yang ada hari ini. Berdoa untuk setiap mereka yang bergumul dengan banyak sekali pergumulan hidup, untuk kesehatan. Berdoa bagi setiap opa-oma yang mungkin sedang sakit, mengalami kelemahan tubuh. Engkau tahu setiap pergumulan mereka, Engkau tahu apa yang mereka butuhkan. Tuhan tolong pulihkan kesehatan mereka. Tuhan cukupkan setiap keperluan mereka. Berkati makanan, minuman, obat-obatan yang dikonsumsi, kiranya itu jadi cara Tuhan memulihkan mereka. Berkati opa-oma dalam masa tuanya boleh menikmati hari demi hari dalam damai sejahtera daripada Tuhan. Berkati usaha setiap mereka ketika mungkin masih ada hal yang harus diurus tentang pekerjaan. Tuhan yang boleh tetap sertai, Tuhan yang kasih kekuatan, kesehatan, serta hikmat untuk mengatur dengan baik. Berkati iman setiap mereka Tuhan.
tengah masa-masa yang mungkin sukar, kiranya mereka boleh tetap terus memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Mereka terus boleh berharap hanya kepada Tuhan. Berkati setiap anak dan cucu yang mereka miliki Tuhan. Dimanapun mereka berada saat ini, kiranya mereka boleh diberikan hati yang terus mengasihi opa dan oma. Tuhan terus boleh pelihara dimanapun mereka berada, supaya nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa untuk setiap komunitas, komisi senior. Tuhan boleh pakai komunitas ini untuk menjadi komunitas yang saling membangun, komunitas yang saling menumbuhkan, yang saling menegur dalam kasih, dan yang saling mengampuni. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan opa oma ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang boleh pelihara dan pimpin hidup mereka. Opa oma, mari kita terima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya kasih, sukacita, damai sejahtera, penghiburan, kekuatan yang daripada Allah Tritunggal menyertai setiap kita, menyertai opa dan oma, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya.